Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya buat bantu channel ini. Di video ini, gue akan membahas persoalan pagar laut sepanjang 30 km di pesisir Laut Tangerang. Kemunculan pagar laut misterius di kawasan pesisir Tangerang ini menuai sorotan dari masyarakat, terutama nelayan yang terdampak pagar laut tersebut. Para nelayan di kawasan pesisir ini mengeluh dengan adanya pagar laut tersebut. Mereka harus memutar jauh ke lokasi lain untuk mencari ikan. Berdasarkan keterangan dari nelayan setempat, pemilik bangunan pagar laut ini masih simpang siur. Tidak ada yang tahu pasti siapa dalang di balik pembangunan pagar laut ini. Pagar laut dari bambu ini membentang sepanjang 30 km yang melewati beberapa desa di 6 kecamatan. Berapa banyak biaya yang dibutuhkan? Tentu sangat banyak. Apakah mungkin pagar laut ini dibangun dari swadaya masyarakat? Jawabannya mustahil. Kalau ini memang dibangun dari dana swadaya masyarakat sekitar, memang seberapa besar penghasilan mereka per bulan sampai bisa patungan membangun pagar laut sepanjang itu? Agak konyol memang ketika ada sekelompok masyarakat yang pasang badan dan mengakui mereka lah yang mendirikan bangunan pagar laut tersebut. Kelompok masyarakat ini bernama Jaringan Rakyat Pantura. Gue heran, ini beneran kelompok masyarakat atau pionnya para cukong yang berkongsi di proyek ini? Di sisi lain, adanya keterlibatan perangkat-perangkat desa di sekitar yang dikerahkan untuk memuluskan proyek ini. Sungguh miris memang ketika wilayah Tangerang yang dekat dengan pusat pemerintahan negara justru dengan mudah diatur oleh segelintir pengusaha yang punya relasi kuat dengan pemerintahan sebelumnya. Dengan kuatnya relasi yang dibangun, mereka bisa dengan mudah mengeluarkan kepemilikan hak guna bangunan di atas laut. Bayangkan saja, HGB yang dalam pengertian undang-undang adalah hak untuk mendirikan bangunan dan hak mempunyai bangunan atas tanah ini diterbitkan di atas laut. Kepemilikan HGB di atas laut di pesisir wilayah Tangerang menurut Menteri Pertanahan terdaftar atas nama PT Intan Agung dan PT Cahaya Inti Sentosa, yang dimana kedua perusahaan ini terafiliasi dengan Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik dari Agung Sedayu Group. Penerbitan sertifikat HGB di atas laut itu terjadi pada tahun 2023, yang dimana Menteri Pertanahannya dijabat oleh Hadi Cahyanto. Para penegak hukum harus mengusut tuntas dan menindak semua pelaku yang terlibat dalam penerbitan HGB secara ilegal ini. Patut dinanti keberanian seorang Pak Prabowo dalam menegakkan keadilan hukum di Republik ini, agar negara tidak dibuat mainan oleh mereka yang punya kekayaan. Selain persoalan hukum, polemik pagar laut ini juga berpengaruh terhadap mata pencarian para nelayan di area tersebut. Negara harus hadir dan berani melawan para sindikat yang berkolusi dengan para pejabat agar tidak merugikan rakyat. Publik menaruh harapan besar terhadap para aparat penegak hukum di era pemerintahan Pak Prabowo agar mereka bisa bekerja secara optimal dan transparan dalam mengungkap dalang di balik persoalan pagar laut di wilayah Tangerang. Jika dalam beberapa minggu ke depan belum ada kejelasan siapa pelaku pemagaran laut ini, hal itu akan menjadi catatan buruk penegakan hukum di awal pemerintahan Pak Prabowo. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia.